boleh. Kita bakalan langsung bertemu dengan salah satu reporter kita. Salah satu reporter kita langsung dari Detik Jogja, Pradito Rida Pertana yang akan langsung kita tanya-tanya. Ini terkait ada yang lagi rame lagi Aryo. Pemkab Bantul tanggung biaya berobat korban keracunan massal di Patalan. Aduh. Halo, selamat pagi Pradito. Ya, selamat pagi. Apa kabar Mas? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah, Mas. Mas, tapi aku denger ini kayaknya miris banget deh. Di zaman sekarang masih ada orang yang keracunan massal tuh. Itu gimana ceritanya sih? Iya. Iya. Jadi itu awalnya kan ada acara penyerahan SK penetapan rintisan budaya di Kelurahan Patalan pada di Selasa. Terus dalam acara itu kan biasa Mbak ada konsumsinya ya. Bagi konsumsi nasi box. Terus dalam saat acara itu jumlahnya ada sekitar 300 nasi box yang dibagikan. Wow. Nah, dan setelah acaranya selesai siang, terus pada makan. Setelah makan itu, hari Rabunya itu ada laporan ada satu orang yang mengeluh kok mual, terus pusing, sama muntah-muntah, lapor ke kelurahan. Di saat yang bersamaan kita jam 10 itu ada salah satu perangkat kelurahan juga yang datang diantar karena badannya nggak enak terus lemas. Nah, setelah itu dibawa ke puskesmas Betis, setelah dibawa dikasihnya ke keracunan makanan itu nggak ada. Di situ dilakukan tracing, sementara itu ada 25 orang dari beberapa kelurahan. Setelah itu ternyata berlanjut lagi, makin banyak orang yang mengeluhkan gangguan keracunan itu. Dan untuk kemarin jumlahnya mencapai sekitar 160. Itu untuk yang bergejala ya. Tapi terus yang dapat perawatan itu sekitar 8 orang yang dapat perawatan di rumah sakit. Oke. Ya saat ini ya beberapa masih dirawat. Oke, dari kasus yang ada ini yang terjadi apakah sudah teridentifikasi Mas? Ini berasalnya dari menu apakah gitu? Oh, kalau menunya tuh menu nasi box isinya tuh ada ayam, ada kresek, ada beberapa snack juga. Seperti menu-menu seperti makanan biasa Mbak. Tapi kalau dari Pemkab sendiri belum bisa menentukan apakah ini benar-benar keracunan karena sampel makanan dan muntahannya itu masih di laboratorium di LKK DIY dan hasilnya itu baru bisa keluar sekitar 2 pekan. Tapi kalau dari kemarin pernyataannya Bupati Bantul Abdul Halim Musi bilang ya kalau nggak makanan ya dari apa, karena itu pantarannya nggak mungkin kan juga kalau tiba-tiba dari apalagi jumlahnya atau dari apa. Karena jumlahnya juga menyesuaikan nasi box yang dibagi itu dari 300 yang 160-nya bergejala. Iya betul. Ini sebenarnya kan kalau misalnya kalau kita mau menggali lebih ke belakang lagi kan sebenarnya kejadiannya bukan pertama kali, ini udah berkali-kali sebenarnya gitu ya. Ini kan jadi gampang-gampang susah gitu untuk menanganinya. Apakah kemudian memang harus ada regulasi tertentu untuk pemberian nasi box, misalnya harus ada uji coba ini tapi kan kalau uji coba juga kan agak repot. Masa budget berapa, uji cobanya mahal banget pastinya sehingga sangat sulit untuk dilakukan gitu ibaratnya. Tapi kalau misalnya dilihat gitu Mas dari korban-korban yang saat ini bahkan di rumah sakit, itu adakah korban anak-anak nih Mas yang juga ikut di dalamnya? Korban anak-anak jauh ini belum ada karena kebanyakan yang dirawat itu sudah berusia dewasa. Karena yang hadir di acara pemberian SK Desa Rintisan Budaya itu kebanyakan sudah dewasa. Tapi juga ada juga sih mungkin yang dia dapat nasi box itu terus dikasihkan ke anaknya atau ada, tapi belum ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Oh, berarti yang bisa masuk usia dewasa. Berarti bisa jadi ini tergantung imunitas tubuhnya masing-masing juga ya. Karena kan tadi dari berapa ratus orang itu cuma 8 orang aja yang dibawa ke rumah sakit ibaratnya ya. Ya, betul Pak. Ya walaupun umur. Iya. Sakit apa.
Ya walaupun sebetulnya tadi bilang ya dari 300 nasi box yang dibagikan itu ada yang bergejala juga, totalnya jadi 400 sekian. Dan possibility banget ya untuk dikasihkan dan juga untuk dicobain dan sebagainya gitu. Tapi memang kalau dilihat lagi ini kan menyerang ibaratnya tuh mungkin perkumpulan yang dalam jumlah banyak juga ya Aryo ya. Apakah ada bentuk tindakan yang memang dilakukan oleh Pemkab Bantul sendiri mengenai keracunan massal yang terjadi ini, Mas? Kalau dari Pemkab Bantul sih ya nggak menyayangkan yang kejadian tersebut, terus kedepannya mereka tuh ingin kayak ada pengetatan, kayak ada quality control tuh Mbak. Jadi nggak asal milih catering, dan cateringnya tuh harus dipastikan milih bahan bakunya ya, bahan baku makanan yang akan sudah tuh yang fresh, karena kan kemungkinan kalau kemarin dokternya bilang seperti Mas Pandembahan Senopati yang menangani salah satu pasien yang gejala keracunan itu bilang penyebabnya tuh ini adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh kuman. Jadi otomatis kan karena bahan baku makanannya ada yang terkena kuman. Jadi kalau dari Pemkab masih itu tadi mengupayakan untuk lebih flektif dan memilih catering, sama kalau dari Pemkab lebih sekarang fokusnya lebih memastikan yang sakit itu tertangani dan menjamin mereka. Sama menunggu hasil uji labnya dulu. Iya penting itu uji labnya agar kita lebih tahu lebih detail lagi sebenarnya bagian mana yang bermasalahnya supaya nanti bisa diperbaiki lagi ke depannya gitu ya. Entah misalnya dari cara masaknya atau dari pengolahannya atau bahkan dari dapur dari cateringnya sendiri misalnya. Kita nggak pernah tahu ya. Higienis dan kebersihannya juga ya. Iya kalau begitu. Baik, terima kasih Mas atas laporannya. Sekali lagi kita berharap ya ini beneran udah lagi-lagi ya yang kayak gini tuh bukan sekali dua kali kejadian, sering banget gitu. Diminimalisir. Berarti kalau ada acara-acara gini yang menjadi concern adalah gimana caranya kita untuk save semuanya. Seperti itu. Terima kasih Mas. Sekali lagi terima kasih Mas atas laporannya. Reporter Detik Jogja. Thank you.